Stres adalah respon yang normal pada kondisi yang abnormal. Teman-teman, di episode yang pertama kemarin kita bahas pentingnya memiliki mindset yang benar pada saat kita melihat yang namanya stres. Kita seringkali berusaha mengurangi bahkan menghilangkan sama sekali yang namanya stres. Padahal dalam kehidupan, stres diperlukan untuk terus memacu kita dan memotivasi kita untuk bergerak dan untuk bertumbuh. Mungkin teman-teman pernah dengar kisah tentang ikan salmon yang ditangkap dan dibawa ke daratan. Bagaimana cara nelayan membawa ikan salmon ini tetap fresh dan tetap hidup sampai di daratan? Caranya adalah dengan menempatkan hiu kecil di dalam kolam buatan mereka. Tujuannya gampang, agar hiu tersebut mengejar ikan-ikan salmon dan ikan-ikan salmon ini terus bergerak di dalam kolam buatan si nelayan. Sehingga ikan salmon pada saat tiba di daratan, mereka tetap dalam keadaan hidup. Sama seperti ini teman-teman, stres dalam kehidupan diperlukan untuk membuat kita bergerak dan termotivasi untuk bertumbuh. Tapi, stres tersebut tentu saja harus bisa di-handle atau di-manage dengan baik. Oleh karena itu, di video ini kita akan bahas 3 tahapan bagaimana mengelola stres dengan lebih baik. Tahapan ini saya singkat menjadi C, B, dan A. Bukan A, B, C, tetapi C, B, dan A. C yang pertama, cause. Temukan apa yang menjadi penyebab atau stresor Anda. Setiap orang punya stresornya masing-masing. Ada orang yang stres karena terlalu banyak aturan, ada juga orang yang stres apabila tidak ada aturan. Ada orang yang mudah stres saat mengurus anak-anak, ada orang yang mudah stres saat mengurus pekerjaan. Berinvestasilah untuk merenungkan dan memikirkan apa yang menjadi stresor Anda. Para konselor menghabiskan 70-80% waktu konseling untuk menemukan apa yang menjadi masalah sebenarnya. Salah menentukan masalah atau salah menentukan stresor menyebabkan kegiatan kita menjadi tidak efektif. Dan satu lagi teman-teman, terkadang bukan eventnya yang membuat kita stres, tetapi cara berpikir kita yang mungkin terlalu khawatir dan terlalu imajinatif, sehingga kita ketakutan sendiri pada hal-hal yang mungkin belum tentu menjadi kenyataan. B, yang kedua artinya break. Anda bisa ambil waktu sejenak untuk break dari apa yang menjadi stresor Anda. Ingat ya, break bukan berarti menghilangkan sama sekali, tetapi kita mengambil waktu untuk keluar dan kemudian melihat event tersebut dengan lebih objektif. Break bisa jadi dengan Anda keluar sebentar menikmati udara segar, melakukan hobi atau hal-hal yang Anda suka. Intinya, break adalah Anda keluar sejenak dari kondisi atau dari stresor Anda. Yang ketiga, S. Mintalah bantuan pada orang yang tepat atau pada komunitas yang tepat. Bantuan ini bisa berupa saran, solusi, atau masukan, atau bisa juga hanya sekedar teman-teman bercerita alias curhat. Sebagai seorang guru saat ini kita punya banyak resources yang kita bisa manfaatkan. Salah satunya channel YouTube ini. Cari teman-teman guru-guru Anda yang bisa membantu Anda untuk melakukan hal-hal yang mungkin baru buat Anda. Carilah coach, carilah mentor, carilah teman-teman pendidik yang bisa sama-sama belajar dan mengembangkan teman-teman untuk bisa coping the new stress. Jadi teman-teman, tiap orang punya ambang stresnya mereka masing-masing. Dengan kita terus berlatih mengelola stres kita menjadi lebih baik, maka ambang stres kita juga akan makin baik. Kita akan makin mudah dalam menerima dan mengelola stres yang datang ke dalam kehidupan kita. Tips yang terakhir, healthy lifestyle atau cara hidup sehat bisa membantu kita juga untuk mengelola stres dengan lebih baik. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, dan istirahat atau tidur yang cukup. Selamat mengajar!